Halo, perkenalkan nama saya Siela dari kelas MJ101. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai tugas yang sebelumnya diberikan pada sesi sebelumnya untuk memenuhi tugas pada akhir semester ini. Jadi, akan ada dua soal yang dibahas. Di soal yang pertama ini diminta untuk membuat kertas kerja dengan ketentuan yaitu berupa aktiva yang harus terdapat kas, piutang perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Dan di utang harus terdapat utang, utang bank, dan lain-lain, serta modal. Nah, soalnya adalah pada bulan Januari, Tuan Abdullah membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang. Dan ini adalah tabel transaksi keuangannya selama Januari. Jadi pada tanggal 2 ini, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadi 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Kalau dimasukkan ke kertas kerja, jadi pada tanggal 2 ini, 2.500.000 yang ditanamkan modal tadi akan masuk ke dalam kas, yaitu ke bagian aset. Kemudian peralatan yang sebesar 500.000 tadi akan masuk ke aset juga, tapi di bagian peralatan. Jadi di ekuitas atau di modalnya itu adalah 3 juta. Kemudian pada tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai. Dibeli perlengkapan secara tunai, di mana perlengkapannya bertambah 150.000, tapi di modalnya ini tanda minus, dia berkurang 150.000. Kemudian pada tanggal 5, diterima pendapatan jasa sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Diterima pendapatan jasa itu akan masuk ke bagian aset di terutama di akun kas dan akan masuk di ekuitas di akun modal 200.000. Kemudian pada tanggal 9 dibeli peralatan seharga 150.000 yang dibayar tunai 80.000 dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, di tanggal 9 ini eh, dibeli peralatan sebesar 150.000. Berarti di peralatannya itu bertambah 150.000. Dan sudah dibayarkan 80 ribunya itu secara tunai, berarti di bagian kasnya dia akan berkurang 80.000 juga. Tapi sisanya adalah 70.000 itu akan masuk ke liabilitas, yaitu bagian utang, yaitu kewajiban yang nantinya harus dibayarkan. Kemudian pada tanggal 12 diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Ini masuknya ke kas 800.000 bertambah dan modalnya atau ekuitasnya juga bertambah 800.000. Nah, pada tanggal 18, pada tanggal 16, oh, pada tanggal 16 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Nah, 500 ini akan masuk ke aset, tapi bagian piutang, piutang untuk usaha, dan akan masuk ke ekuitas di modal 500.000 juga, karena dia pendapatan jasa. Eh, Kemudian pada tanggal 18, diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000. Nah, pada tanggal 16 sebesar 150.000. Diterima sebagian pembayaran jasa.
sebesar 150.000. Di sini di kasnya itu bertambah 150.000 dan di piutangnya ini dia berkurang sebesar 150.000 juga. Kemudian pada tanggal 20 diterima biaya iklan 120 dan biaya listrik 250.000. Ini masuknya ke beban. Karena ini beban, maka totalnya itu adalah 370.000 itu akan berkurang di aset dan akan berkurang juga di ekuitas di modalnya. Jadi sama-sama berkurang karena jatuhnya ini adalah beban yang harus dibayarkan. Kemudian pada tanggal 23 dibayar biaya gaji sebesar 300. Di sini juga berkurang 300 karena gaji itu masuknya ke beban. Dan di ekuitasnya dia juga berubah. Pada tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Uang yang diambil sendiri untuk keperluan itu adalah prive. Tentu saja di bagian aset kas itu akan berkurang 50.000 dan di ekuitasnya juga berkurang 50.000 karena diambil ya. Kemudian pada tanggal 26 dibayar biaya telepon sebesar 100.000. Di sini juga sama masih berkurang di bagian kas asetnya dan ekuitas di modalnya berkurang 100.000 karena biaya biaya telepon itu masuk ke beban juga, beban telepon. Nah, pada tanggal 27 dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar 50.000 secara kredit. Secara kredit. Kalau dibeli peralatan secara 50.000 dan itu kredit, maka 50.000-nya akan masuk ke bagian perlengkapan 50.000 dan di bagian liabilitas atau utang kewajiban yang harus dibayarkan itu adalah 50.000. Dia juga bertambah. Nah, yang terakhir, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta. Maka di bagian aset atau kasnya dia akan bertambah 3 juta, serta di modalnya juga dia bertambah 3 juta. Nah, ini apabila dijumlahkan, totalnya akan sama, tapi ini agak kepotong. Jadi, kita lanjut ke soal kedua. Di soal yang kedua ini, diminta tiga macam, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo per 31 Desember. Nah, soal yang kedua ini, pada Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Jadi, ini ada jurnal umumnya. Jadi, langsung kita coba bahas. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadi sebesar 6 juta ke perusahaan. Pada 1 Desember ini, 6 juta itu masuknya ke debit, di bagian kas itu di debit 6 juta dan modal itu dikredit ke 6 juta. Pada tanggal 4, diterima uang dari pelanggan sebesar 750.000. Berarti diterima pendapatan jasa. Itu masuknya ke kredit 750.000 dan kasnya juga bertambah 750.000. Kemudian pada tanggal 7 dibeli peralatan secara kredit di UD Jatijaya 600.000. Di- Peralatannya itu dia akan di debit 600 dan piutangnya ini akan dikredit di 600. Kemudian Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai pada tanggal 11. Jadi jurnal umumnya dia akan tadi tanggal berapa? Langsung 11. Kasnya dia akan dikredit 250.000 dan perlengkapannya dia akan bertambah 250.000.
Kemudian pada tanggal 21 dibayar biaya lain-lain sebesar 150.000. Berarti dia ini adalah beban. Berarti pada tanggal 18 bebannya itu di debit 250.000 dan kasnya itu dikredit di kredit 150.000. Kemudian pada tanggal 24, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi. Ini masuknya ke Prive. Prive-nya itu dia bertambah 100 dan kasnya itu dia bertambah 100 juga. Pada tanggal 25 ini diterima dari pelanggan atas jasanya sebesar 400.000 dan yang belum dibayar itu 200.000. Berarti totalnya itu adalah 600. Namun yang baru diterima itu 400. Jadi dia masuknya ke debit 400 dan piutang usahanya itu di debit juga sebesar 200.000. Nah, pendapatan jasanya di kredit itu adalah 600 totalnya. Total dari pendapatan yang harus diterima. Kemudian pada tanggal 28, diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000. Piutang usahanya berarti masuk di debit 100.000 dan di pendapatan jasanya akan masuk di kredit 100.000 juga. Nah, yang terakhir pada tanggal 31 ini dibayar gaji karyawan sebesar 300.000. Berarti beban gaji 300 itu masuknya ke debit dan kasnya adalah 300.000 di kredit. Nah, ini kalau dijumlahkan juga hasilnya sama. Jadi kita lanjut aja ke soal eh, jawaban berikutnya. Nah, buku besar. Jadi buku besar ini di dalamnya itu terdapat akun-akun yang udah dipisah. Di sini ada akun kas dan akun perlengkapan. Di sini saya pakai tabel T. Nah, di sini contohnya dia perlengkap di kas. Di debit ini 6 juta dan 750.000 serta 400.000 ini dia ada di debit dan yang di kredit ini kurang lebih biasanya beban. Ini bisa pendapatan modal di debit. Nah, total akhirnya adalah 6.100.000. Untuk mendapatkan 6.100.000 ini, kita harus totalin dulu debitnya. Jadi 6 juta itu ditambah 750 ditambah 400.000. Totalnya itu 7 jutaan. Kemudian di kreditnya ini juga ditambahin. Jadi 250 ditambah seterusnya sampai 300. Nah, untuk mendapat 6.100.000 ini, total debit itu dikurangin total kredit. Hasilnya adalah 6.100.000. Sama di akun-akun yang lain juga perhitungannya. Di sini perlengkapan hanya ada satu transaksi sebesar 250.000, maka hasil akhirnya juga 250.000. Di akun peralatan, beban listrik, beban gaji, beban lain-lain, dan Prive itu juga sama, dia masuknya di debit dan hanya ada satu transaksi di setiap akun. Jadi total akhirnya sama. Kemudian ada pendapatan, utang usaha, piutang, dan modal. Di sini utang usahanya ada satu, modal kredit juga satu transaksi, piutang di sini totalnya, total, nah ini ada dua, 100 dan 200 transaksi ini, jadi ini di total dan hasil akhirnya adalah 300.000. Di pendapatan ini juga di kredit ini ditotalkan hasilnya adalah 1.250.000. Nah, yang terakhir ini ada neraca saldo. Neraca saldo ini udah satu tabel dan isinya adalah akun-akun yang ada di buku besar. Jadi kalau di buku besar itu dia dipisah-pisah akunnya, di neraca saldo dia ini dijadikan satu. Di sini ada akun kas, piutang, peralatan, perlengkapan, pendapatan, prive, beban beban gaji, beban lain-lain, beban listrik, modal, utang usaha sampai ada total akhirnya. Jadi ini sekian. Saya pikir apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.